warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita bersama. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat dan hidayahnya yang masih diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, yakni materi sejarah pendidikan Islam di Indonesia, saya persilahkan saudara untuk melakukan absen di kolom live chat. Saya ulangi lagi, absen di kolom live chat. Apabila saudara terlambat mengikuti video ini, maka Anda bisa melakukan absen di kolom komentar. Begitu pula kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini untuk materi sejarah pendidikan Islam di Indonesia, saya akan menyampaikan tentang organisasi Islam, peranannya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kalau pada materi yang terdahulu atau pada video-video yang dahulu sudah saya sampaikan secara sekilas, akan tetapi kita akan sampaikan yang lebih spesifik terhadap organisasi Islam dan peranannya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Karena organisasi Islam yang ada di Indonesia cukup banyak, akan tetapi nanti akan saya sampaikan, mungkin belum seluruhnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa kelahiran ormas-ormas Islam di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya dorongan oleh mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme, sekaligus sebagai respon terhadap berbagai ketimpangan yang ada di kalangan masyarakat, yakni sekitar akhir abad ke-19, di mana pada akhir abad ke-19 ini yang mengalami kemunduran sebagai akibat eksploitasi politik pemerintahan kolonial Belanda. Langkah pertama diwujudkan dalam bentuk kesadaran berorganisasi. Ya, jadi latar belakangnya adalah kelahiran ormas-ormas Islam itu lebih banyak di latar belakangi oleh sikap patriotisme dan nasionalisme. Karena sekitar akhir abad ke-19 bangsa Indonesia mengalami kemunduran sebagai akibat eksploitasi politik pemerintahan kolonial Belanda. Maka inilah kemudian terciptanya atau tersusunnya sistem berorganisasi.
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, umat Islam melalui organisasi Islam pada gilirannya mempunyai andil besar dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Mereka dengan gigih dan memerlukan banyak pengorbanan, baik jiwa maupun harta. Banyak pahlawan yang gugur sebagai kusuma bangsa. Dari tokoh-tokoh Islam ini kemudian membentuk semacam perkumpulan sebagai pergerakan Islam yang semula bermaksud berjuang bersama-sama rakyat dalam menghadapi penjajahan. Di samping juga berusaha untuk memajukan bangsa melalui pendidikan yang diperjuangkannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sekalipun perkumpulan dan organisasi Islam banyak jumlahnya, namun pada dasarnya tetap satu, yaitu Islam yang bertujuan memajukan agama Islam dan merebut kemerdekaan dari cengkeraman penjajah. Dari ormas Islam inilah atau organisasi-organisasi Islam inilah kemudian ditumbuh dan dikembangkan sikap dan rasa nasionalisme di kalangan rakyat melalui pendidikan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di antara organisasi Islam dan perkumpulan secara ringkas yang insya Allah nanti pada perkuliahan ini akan saya sampaikan. Saya akan memulai dari perkumpulan yang namanya Jamiatul Khair. Jamiatul Khair pada awalnya didirikan secara diam-diam oleh para pendirinya di Jakarta, yakni pada tahun 1901 Masehi, tanpa mendapat izin pemerintah kolonial. Namun para pemimpin dari perkumpulan ini memiliki hubungan dengan negara-negara Islam yang sudah maju seperti Mesir dan Turki. Selanjutnya perkumpulan ini atau perkumpulan Jamiatul Khair ini dipandang kurang menyenangkan pemerintahan Hindia Belanda karena perkumpulan ini memiliki pengaruh dalam membangkitkan semangat baru di Indonesia. Jamiatul Khair didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Jadi kalau ini pada tahap awalnya tanpa mendapat izin pada tahun 1901, kemudian pada tanggal 17 Juli 1905 keanggotaan organisasi ini mayoritas adalah orang Arab, dengan tidak menutup kemungkinan kepada orang-orang Islam Indonesia lainnya untuk bergabung ke organisasi Jamiatul Khair tanpa ada diskriminasi di dalamnya. Umumnya orang-orang yang sudah cukup secara finansial sehingga memungkinkan penggunaan waktu mereka untuk mengembangkan organisasi ini yaitu Jamiatul Khair tanpa mengorbankan usaha ekonomi mereka. Usaha dari organisasi Jamiatul Khair ini dipusatkan pada pendidikan, dakwah, dan penerbitan surat kabar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi pada akhirnya, yakni pada tanggal 17 Juli 1905 tersebut,
di Jakarta, Jamiatul Khair mendapat izin menjadi perkumpulan secara sah dengan syarat tidak boleh membuka cabang di luar Jakarta oleh seseorang tokoh yang bernama Syed Syihab bin Syihab dan kawan-kawannya. Organisasi Jamiatul Khair ini pada awal berdirinya memiliki aktivitas pendidikan dasar dan pengiriman pelajar ke Turki. Walaupun organisasi ini bersifat independen, akan tetapi mayoritas anggotanya adalah orang-orang keturunan Arab. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Jamiatul Khair pada awal berdirinya merupakan organisasi pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan modern di Indonesia. Namun dalam perkembangannya memperluas diri dengan bidang dakwah dan penerbitan surat kabar. Harian utusan India di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto atau biasa disingkat dengan HOS Cokroaminoto pada bulan Maret tahun 1913 Masehi. Dalam pembaruan pendidikan, para guru didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Jadi ini dalam hal pembaharuan pendidikan, maka Jamiatul Khair mendatangkan guru-guru dari Timur Tengah. Di antaranya ada yang dari Tunisia, dari Sudan, dari Maroko, dari Mesir, maupun dari Arab. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi Jamiatul Khair sangat menitik beratkan pada pendidikan. Maka ada hal-hal yang cukup menjadi perhatian. Di antaranya ada dua indikator. Indikator yang pertama adalah pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar. Kemudian yang kedua adalah pengiriman pelajar-pelajar ke Turki untuk untuk melanjutkan studinya. Jadi ada dua. Satu, yakni pendirian dan pembinaan sekolah pada tingkat dasar. Yang kedua, pengiriman para pelajar ke Turki untuk melanjutkan program studinya, bahkan melanjutkan perkuliahannya di Turki. Dari dua bidang kegiatan yang menjadi tumpuan perhatian tersebut, tampaknya yang kedua sering mendapat benturan karena kekurangan biaya. Di samping juga terjadinya kemunduran kekhalifan Islam. Dengan pengertian hampir tidak ada seorang pun dari mereka yang dikirim ke Timur Tengah untuk memainkan peranannya, yaitu peranan yang cukup penting setelah mereka kembali ke Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat pendidikan yang dikelola Jamiatul Khair sudah termasuk maju bila dibandingkan sekolah-sekolah rakyat yang ada pada saat itu, karena masih dikelola secara tradisional. Nah, ini Jamiatul Khair sudah setingkat lebih maju. Karena apa? Karena pendidikan yang dikelola Jamiatul Khair tidak semata-mata pengetahuan agama saja. Porsi pelajaran umum pun diperhatikan
sehingga cukup mampu menyaingi sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah Belanda. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat mengapa Jamiatul Khair juga mampu bersaing, kalau kita lihat di bidang kurikulum, ya, di bidang kurikulum sekolah dan jenjang kelas-kelasnya misalnya sudah diatur, disusun secara terorganisir. Sementara itu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Maka kalau dulu ada yang orang tua-tua dulu itu kalau ditanya bahasa Melayu, aku raiso coro Melayu. Nah, ini Jamiatul Khair sudah memberlakukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu sebagai pengantar di sekolah atau menjadi bahasa yang digunakan di Jamiatul Khair. Sementara bahasa Belanda tidak diajarkan tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dijadikan pelajaran yang diharuskan atau bahkan diwajibkan di sekolah. Sehingga dengan demikian terhimpunlah anak-anak dari keturunan Arab ataupun anak-anak Indonesia atau bangsa Indonesia sendiri itu mahir berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu, karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini hampir sama, juga mahir berbahasa Inggris. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, nah bagaimana untuk pemenuhan tenaga pengajar? Dalam hal pemenuhan tenaga pengajar ini, Jamiatul Khair mendatangkan guru dari luar daerah. Bahkan ada yang didatangkan dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah. Tercatat ada beberapa guru yang didatangkan dari luar negeri, seperti Al-Hashimi dari Tunis, Syekh Ahmad Asurkati dari Sudan, Syekh Muhammad Thoib dari Maroko, maupun Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Makkah. Nah, ini kemajuan yang dilakukan oleh organisasi Jamiatul Khair dalam hal pendidikan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada hal penting yang dapat kita catat adalah bahwa Jamiatul Khair merupakan organisasi awal yang memulai organisasi dengan bentuk modern dalam masyarakat Islam di Indonesia. Indikator dikatakan sebagai organisasi yang modern diantaranya adalah pertama, Jamiatul Khair sudah memiliki ADART, kemudian memiliki daftar anggota. Jadi anggota-anggotanya itu sudah tercatat secara rapi. Ya. Di samping itu juga melakukan rapat-rapat secara berkala. Ya, mengadakan pembahasan jadi RAB, program kerja, tindak lanjut, evaluasi dengan pembahasan melalui rapat. Juga mendirikan lembaga pendidikan dengan memakai sistem yang boleh dikatakan sudah cukup modern, diantaranya adalah sudah memiliki kurikulum pendidikan. Selain kurikulum juga telah mempunyai buku-buku pegangan atau menerbitkan buku-buku pedoman bagi guru dan murid. Kemudian sudah dibentuk secara klasikal. Terdapat kelas-kelas sesuai dengan tingkatannya. Kemudian di dalam kelas itu sudah memakai meja, memakai
kursi, ada papan tulisnya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan Jamiatul Khair sebagai pelopor pendidikan Islam modern, atau setidaknya Jamiatul Khair telah berhasil memulai dan melahirkan cikal bakal timbulnya atau tumbuhnya organisasi-organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Karena dari Jamiatul Khair ini ada beberapa tokoh yang dibesarkan dan lahir dari Jamiatul Khair, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, HOS Cokro Aminoto, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu sekilas tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh Jamiatul Khair sebagai organisasi Islam yang berkembang di Indonesia pada zaman dahulu atau sekitar tahun 1905. Selanjutnya juga ada yang namanya Sarekat Islam atau sering disingkat dengan SI. Sarekat Islam dahulu sudah pernah saya singgung di video yang dulu. Mula-mula adalah bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 Masehi di Solo. Meski ada yang berpendapat bahwa SDI didirikan pada tahun 1911, karena kemudian pada tahun 1912 SDI berubah menjadi Sarekat Islam yang diprakarsai oleh HOS Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Agus Salim serta tokoh lainnya. Pada awalnya organisasi ini bergerak di bidang keagamaan, tetapi kemudian menjadi gerakan dakwah dan sosial dan tidak menutup kemungkinan menuju gerakan politik. Masih pada tahun yang sama di Jakarta, umat Islam mendirikan sebuah sekolah modern yang bernama apa? Jamiatul Khair. Ini dilihat dari sisi kelahirannya, yakni pada tanggal berapa tadi? 17 Juli 1905. Karena pada masa itu Jamiatul Khair menjadi satu-satunya lembaga pendidikan modern pertama di Nusantara. Yang tadi sudah saya sampaikan, dan bahkan dari sisi materi atau mata pelajarannya, di dalamnya telah diajarkan seperti ilmu berhitung atau matematika, sejarah, ilmu bumi, atau geografi. Jika dilihat dari urutan sejarahnya, tentu Sarekat Dagang Islam dan Jamiatul Khair lebih dulu kelahirannya ketimbang Budi Utomo. Ini dari sisi apa? Historis atau sejarah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi sekilas tentang Jamiatul Khair ini sebagai organisasi Islam yang telah memberikan atau sebagai cikal bakal pendidikan Islam modern di Indonesia. Kemudian setelah itu disusul pula dengan berdirinya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, di mana Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh
Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Ahmad Dahlan tadi juga pernah mengikuti perkumpulan di Jamiatul Khair, yakni Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta mendirikan sebuah organisasi Islam yang diberi nama Muhammadiyah, yang pada saat itu bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Tujuan dari organisasi Muhammadiyah ini ialah menegakkan dakwah Islam dalam arti yang seluas-luasnya. Bidang usahanya banyak sekali yang menyangkut bidang-bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dakwah maupun pendidikan. Nah ini. Jadi setelah itu berdirilah Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya berdirilah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan ulama. Organisasi ini biasanya disingkat dengan NU. Adalah organisasi massa Islam yang didirikan oleh para ulama pesantren di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya, yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Di antara tokoh ulama yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Maksum Lasem, dan beberapa kiai lainnya. Bidang usahanya meliputi bidang-bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain itu, selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, juga ada yang disebut dengan Jamiatul Wasliyah. Bahwa Jamiatul Wasliyah adalah suatu pendiriannya atau suatu organisasi Islam yang pendiriannya atau didirikan pada tanggal 30 November 1930 dan didirikan di Medan, yang dipelopori para ulama terkenal di Medan. Para ulama yang mendirikan organisasi Islam Jamiatul Wasliyah ini antara lain ialah Ismail Banda, Abdurrahman Shihab, M. Arsyad Thohir Lubis, Adnan Nur, Haji Samsudin, Haji Yusuf, Ahmad Lubis, H.A. Malik, dan A. Aziz Effendi. Bahwa Jamiatul Wasliyah juga memiliki banyak sekolah dan madrasah yang telah mengeluarkan lulusannya sebagai tokoh terkemuka di masyarakat dan banyak berjasa dalam proses dakwah dan pendidikan Islam di daerah Tanah Karo, Tapanuli, dan Simalungun, Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain itu juga ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Bahwa Al-Irsyad adalah organisasi yang didirikan pada tahun
1913 oleh orang-orang keturunan Arab di bawah pimpinan Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama terkenal berasal dari Sudan. Organisasi ini bergerak juga di bidang pendidikan dan dakwah. Tujuan utama dari sekolah Al-Irsyad ialah untuk menguasai bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Para alumninya banyak yang mahir berbahasa Arab. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada lagi organisasi Islam yang bernama Persatuan Umat Islam atau disebut dengan PUI. Bahwa Persatuan Umat Islam atau PUI didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim, seorang ulama pengasuh pondok pesantren di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911 Masehi. Organisasi ini merupakan gabungan dari dua organisasi Islam di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam yang didirikan Kiai Haji Abdul Halim dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi, Jawa Barat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain itu juga ada Persis atau Persatuan Islam. Bahwa Persatuan Islam adalah organisasi massa Islam yang didirikan oleh para ulama yang beraliran pembaharuan di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Pendirinya adalah Kiai Haji Zamzam dan Hasan. Organisasi ini bergerak di bidang pembaruan. Usahanya terutama membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taklid dan syirik di kalangan umat Islam. Jadi beberapa organisasi selain yang tadi saya sebutkan, Jamiatul Khair atau Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Jamiatul Wasithiyah, ada juga Persatuan Umat Islam dan lain-lain, itu baru saya cuplik sedikit. Insya Allah menjadi bahan kajian berikutnya dan insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan mendatang secara agak luas. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itulah beberapa perkembangan organisasi Islam di bidang pendidikan yang berada atau yang lahir dan berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, untuk pertemuan kali ini pada video ini saya cukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dengan baik. Saya ingatkan kembali bagi yang belum melaksanakan absen melalui live chat, saya persilakan untuk absen, juga komen, dan bila saudara bersedia silakan like dan subscribe serta share ke teman yang lain. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.